Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat berkat saudara Bapak Ibu yang sudah datang saat sore hari ini. Siang memuji membesarkan nama Tuhan. Kita naikkan pujian saat kita menyembah Tuhan. Ada Tuhan yang datang dengan kita. Dia bertata di atas setiap pujian kita. Saat menyembah siap memuji menyembah-Mu, karena kami tahu Tuhan, Kau bertahta di atas setiap pujian anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, sampai pada sore hari ini ada kuasa Tuhan sendiri mengambil alih dari awal pertengahan hingga terakhirnya nanti.
serahkan dalam tangan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Mari kita naikkan sekali pujian Saat Ini Ku Datang Lagi.
paling syukur dito kami kepada firman Tuhan. Kita naikkan pujian, pujilah aku Tuhan. Cobalah kami, kita buka hati kita selera-lera kami bersiap. Aku
Biarkan oh Yesus di setiap kehidupan kami anak-anakmu siap untuk mendengar firman-Mu hari berapa apapun yang menjadi kerinduan hatimu melalui firman-Mu sore hari ini Tuhan. Kau sampaikan melalui hamba-Mu, biarkan Tuhan Yesus kami anak-anakmu Tuhan boleh terus belajar dan belajar akan firman-Mu Bapa. Mari Tuhan Yesus, dalam pemberitaan firman-Mu ini kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu, selamat berjumpa dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Anda merasa diberkati Tuhan dan kepengen diberkati lagi? Mari siapkan hati Anda untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sore ini saya akan berbicara firman Tuhan mengenai satu topik atau judul tentang kepekaan rohani. Temanya apa Bapak Ibu? Kepekaan rohani. Tuhan ingin orang Kristen itu memiliki kepekaan rohani. Ayat dasarnya mana? Kita baca Matius 11 ayat 16 dan ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan apakah aku akan kuupamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Nah, di dalam ayat ini Tuhan Yesus sedang berbicara melalui satu perumpamaan tentang kepekaan rohani, di mana Yesus mengatakan ibaratnya orang akhir zaman ini ibaratnya seperti anak-anak yang di pasar. Ada yang sudah meniup seruling, ada yang sudah menyanyi, dan yang meniup seruling serta sudah menyanyi mengingatkan kepada teman-temannya, aku sudah meniup seruling, kenapa kamu tidak menari? Aku sudah menyanyi nyanyian kidung duka, kenapa kamu tidak berkabung? Orang yang memiliki kepekaan, jiwanya halus, gampang sekali tersentuh. Ya, apalagi orang yang mempunyai jiwa seni. Ya, begitu ada musik dinyanyikan, didengungkan, otomatis misalnya seorang yang senang dengan lagu dangdut, begitu ada seruling langsung dia menari-nari. Ya, tapi Tuhan Yesus berkata, aku sudah meniup seruling, tapi kenapa kamu tidak menari? Aku sudah menyanyikan nyanyian kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Seolah-olah mereka punya telinga, tapi tidak mendengar. Seolah-olah mereka punya mata, tetapi tidak melihat. Inilah kondisi keadaan orang yang tidak memiliki kepekaan rohani. Seorang driver, supir yang tidak memiliki kepekaan, dia sangat berbahaya. Kendaraan zaman sekarang itu dilengkapi dengan macam-macam banyak sensor. Katakanlah mulai dari misalnya kehabisan oli, itu di bawah dashboard itu ada lampu yang menyala.
kehabisan air, itu juga bisa menyala. Sopir yang tidak punya kepekaan, dia lihat gitu tidak peduli, jalan terus. Jangan-jangan nanti mesinnya rontok karena sudah ada sensor lampu menyala, dia pakai terus, mesin bisa rontok. Ya, demikian dengan kendaraan yang sedang mundur, atrek. Mobil yang canggih punya sensor. Jarak 1,5 meter atau 1 meter itu sen sudah bunyi. Seandainya sopir tidak punya kepekaan, dia mundur terus, pasti dia akan nabrak yang di belakang. Jadi ini bahayanya ketika seseorang tidak memiliki kepekaan rohani. Tuhan seringkali menegur, mengingatkan manusia agar manusia tidak terus-menerus hidup di dalam dosa dan pelanggaran. Untuk mengingatkan manusia supaya tidak terus-menerus hidup di dalam pelanggaran, Allah seringkali berbicara dengan berbagai macam cara. Kita baca kitab Ayub 33. Kitab Ayub 33 ya, ayatnya 14 sampai 18. Karena Allah berfirman dengan 1, 2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia dari perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidupnya daripada maut oleh lembing, untuk mengingatkan manusia supaya tidak terus-menerus hidup di dalam dosa dan pelanggaran. Allah seringkali berfirman dengan 2 atau 3 cara, bahkan mungkin 4 atau 5 cara. Allah mengingatkan manusia, tetapi orang yang tidak memiliki kepekaan, dia tidak sadar kalau Allah sudah ulang berulang berbicara. Ya, di sini dikatakan Allah, karena Allah berfirman dengan 1, 2 cara. Ya, tetapi orang tidak memperhatikannya. Bahkan bermacam-macam cara. Allah bisa bicara melalui mimpi pada waktu malam. Ya, melalui suara hati. Allah bisa berbicara mengingatkan manusia melalui bermacam-macam cara. Ya, mungkin saat Anda di gereja ditegur oleh firman Tuhan. Tetapi ketika Anda tidak mau dengar, barangkali Allah pakai cara lain. Allah bisa menegur manusia melalui mimpi, melalui penglihatan, melalui suara hati ketika engkau berdoa, atau Allah berbicara melalui ayat-ayat di dalam Alkitab ketika engkau saat teduh dengan Tuhan. Ya, tujuannya
mengingatkan manusia supaya tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Namun demikian, seandainya manusia itu tidak punya kepekaan dan terus-menerus hidup di dalam pelanggarannya, maka kalau perlu Allah bisa berbicara melalui hal-hal yang kurang menyenangkan secara daging. Barangkali melalui malapetaka, melalui bencana, melalui musibah yang Tuhan izinkan menimpa. Sama seperti bangsa Israel di dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga. Ya, Hakim-Hakim pasal 3. Ya, Hakim-Hakim pasal 3 mulai ayat 7 sampai dengan ayat 30. Di situ kita melihat beberapa kali Allah mengingatkan kepada orang Israel ketika hidup di dalam dosa. Saya bacakan saja mulai ayat 7. Otniel, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Taib, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Taib 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas adik Kaleb. Waktu Israel melanggar firman Tuhan, hidup dalam dosa, menyembah Baal dan Asyera, Allah marah. Allah peringatkan dengan nasihat-nasihat, tetapi mereka mengeraskan hati. Ya, untuk mengembalikan Israel pada jalan yang benar, Allah memakai raja kafir. Ya, raja kafir, raja Aram Mesopotamia yang namanya Kusyan Rishyataim. Orang Israel ditaklukkan sama raja Mesopotamia ini 8 tahun lamanya. Lalu mereka berseru minta ampun sama Tuhan, dan Tuhan berbelas kasihan. Tuhan memakai seorang yang namanya Otniel untuk menyelamatkan bangsa Israel, sehingga akhirnya terbebaslah dari cengkraman raja Mesopotamia tadi. Namun berikutnya, berapa tahun kemudian, Israel melanggar lagi firman Tuhan. Saya bacakan dalam ayat 12. Tetapi orang Israel melakukan pula yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang-orang Israel kalah. Kota pohon kurma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel ditakluk kepada Eglon, raja Moab. Ketika mereka kembali melanggar firman Tuhan untuk mengingatkan, mengembalikan Israel kepada kebenaran firman Tuhan, kali ini
Allah memakai orang kafir juga yang namanya Eglon, raja orang Moab. Diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Ya, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Israel ditaklukkan kali yang kedua ini 18 tahun. Jadi yang pertama tadi cuma 8 tahun, yang kedua 18 tahun. Apa artinya? Pelanggaran pertama hukumannya masih sedikit ringan. Begitu mereka berbuat dosa lagi, pelanggaran kedua hukumannya semakin berat. Dan pada saat itu rupanya Israel mulai sadar minta ampun sama Tuhan. Lalu Tuhan pakai seorang yang namanya Ehud. Ehud ini orang kidal. Ya, di mata dunia orang kidal sering diremehkan. Kalau kidal, biasa kan orang bekerja pakai tangan kanan. Si Ehud ini orang kidal, di mata dunia diremehkan. Tetapi Tuhan bisa memakai orang kidal ini pun untuk melawan Raja Moab tadi. Ya, dan akhirnya orang Israel terbebas dari cengkeraman Raja Moab tadi. Ya, jadi kita melihat saudara, Tuhan ingin kita memiliki kepekaan rohani. Seringkali Tuhan berbicara melalui bermacam-macam cara. Melalui firman Tuhan yang disampaikan di gereja, melalui mimbar televisi, melalui saat Anda membaca merenungkan firman, atau bisa melalui mimpi, penglihatan. Nah, kalau semuanya ini diabaikan oleh manusia, karena manusia tidak punya kepekaan rohani tadi, Allah bisa memakai bencana, malapetaka. Tuhan izinkan. Seperti halnya saat-saat ini, dunia sedang mengalami dirundung oleh masalah COVID. Saya percaya bahwa COVID ini terjadi bukan tidak ada maksudnya. COVID terjadi di seluruh dunia. Ini sebenarnya merupakan sen, peringatan dari Tuhan supaya manusia bertobat kembali ke jalan yang benar. Ya, karena Allah begitu mengasihi manusia, Allah tidak ingin manusia itu binasa. Ya, itulah sebabnya firman Tuhan sore mengingatkan kita betapa pentingnya manusia, saudara dan saya memiliki kepekaan rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan melalui firman Tuhan, sekalipun Allah menegur kita melalui bencana, melalui musibah, melalui hal-hal yang kurang menyenangkan, tetapi sebetulnya tujuan Allah melakukan itu bukan memiliki niat jahat. Apalagi di dalam kehidupan orang percaya, Tuhan bisa mengingatkan manusia melalui firman, melalui nasihat yang diberikan, tapi ketika itu diabaikan. Ya, tadi saya katakan Tuhan bisa memakai bencana, ya, musibah, melalui hal-hal yang menyakitkan secara daging. Namun demikian tetap di dalam bingkai koridor kasih Allah kepada manusia. Tujuannya supaya manusia segera bertobat. Saya bacakan ayatnya di 1 Korintus 11
ayat 32. 1 Korintus 11 ayat 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Seandainya Tuhan memakai cara lewat musibah, lewat sakit penyakit, lewat kepailitan di dalam ekonomi, lewat permasalahan yang kurang menyenangkan secara daging sekalipun, tetapi tujuannya sebenarnya karena Allah mengasihi manusia. Di sini dikatakan, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Ketika orang sudah kehilangan kepekaan rohani melalui teguran suara yang halus dari Tuhan, Tuhan bisa memakai cara bencana, malapetaka, sakit penyakit, kebangkrutan ekonomi diizinkan. Tapi katakanlah, sekalipun memakai cara itu, tujuan Allah tetap Allah itu mengasihi manusia. Supaya apa? Ketika kita diizinkan mengalami bencana, masalah, musibah, lalu kita bertobat, tujuannya adalah supaya kita tidak terus-menerus hidup di dalam dosa dan pada akhirnya dihukum bersama-sama dengan dunia ini. Sebenarnya Allah itu ibarat seorang bapak, orang tua yang mengasihi anaknya. Orang tua manakah tega melihat anaknya binasa? Saya kira tidak. Itulah sebabnya seringkali orang tua menegur anaknya ketika berbuat salah. Ketika ditegur sekali, dua kali, tidak bertobat, tidak merubah kesalahannya. Mungkin orang tua akan memakai cara lain, memakai cara cambuk, cemeti, rotan. Ketika orang tua memakai cambuk, cemeti, rotan, itu bukan karena orang tua benci sama anaknya, tetapi karena orang tua itu mengasihi anaknya, supaya anaknya tidak terus-menerus hidup di dalam perkara-perkara yang melanggar, apakah itu melanggar firman, apakah itu melanggar peraturan pemerintah. Ya, jadi orang tua yang mengasihi anaknya, kalau menegur tidak didengar, ya mungkin bisa pakai cemeti. Demikianlah Tuhan terhadap orang-orang yang percaya. Pertanyaannya adalah, mengapa seseorang bisa kehilangan rasa kepekaan tersebut? Satu pertanyaan. Mengapa seseorang bisa kehilangan rasa kepekaan sehingga ditegur, dinasehati, bahkan dicambuk sekalipun, belum juga datang kepada kesadaran dan pertobatan? Kenapa itu bisa terjadi? Pertama, seseorang bisa kehilangan rasa kepekaan itu dimulai dengan ketika dia ditegur dan dinasehati secara halus, secara baik-baik, dia mengeraskan hati. Dalam Alkitab saya melihat tentang Raja Firaun. Raja Firaun ditegur, tetapi berulang kali mengeraskan hati. Coba saya akan bacakan beberapa ayat di dalam kitab Keluaran pasal 5. Mulai dari Keluaran pasal 5, ya, Keluaran pasalnya yang ke-5
ayat 1 dan 2. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel itu pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku membiarkan orang Israel pergi. Ya, waktu Musa menghadap Firaun dan mengatakan izinkan Israel keluar sejauh 3 hari perjalanan untuk mengadakan ibadah kepada Tuhan, apa jawab Firaun? Siapa Tuhan Allah? Aku tidak kenal, aku tidak mau tahu, aku tidak mau dengar firman Tuhan itu. Sekali ditegur, tidak mengindahkan. Berikutnya pasal 5 ayat 23. Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umat Israel sama sekali. Ya, bukannya didengar, malah Firaun memperberat pekerjaan orang Israel. Ini tandanya Firaun mengeraskan hati. Kita baca berikutnya di pasal 7 ayat 13. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengar mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ini pada saat itu Firaun kembali mengeraskan hati. Ya, ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa Firaun mengeraskan hati. Pasal 8, 31, 32. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Tikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawai dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Dia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Jadi kita melihat di sini beberapa kali Firaun itu mengeraskan hati. Dinasihati baik-baik, diminta izin secara baik-baik, tidak mau dengar, mengeraskan hati. Apa akibatnya? Pasal 10 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kau buat ini di antara mereka. Setelah berulang kali Firaun mengeraskan hati, dinasehati, ditegur dengan cara yang baik, mengeraskan hati, akhirnya di pasal 10 ayat 1 Tuhan mengeraskan hati Firaun dan pegawainya, sehingga sama sekali mereka tidak mau mendengar. Itulah sebabnya nasihat firman Tuhan, supaya orang Kristen memiliki kepekaan rohani. Ketika ditegur, dinasehati, kita tidak mengeraskan hati. Ada satu ayat di Ibrani pasal 3
Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 10. Bagaimana Ibrani 3 ayat 7 sampai 10? Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ayat ini menasihatkan supaya pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Orang yang selalu mengeraskan hati ketika ditegur, lama-lama Allah mengeraskan hati mereka supaya tidak bertobat sama sekali dan pada akhirnya dibinasakan. Kita akan lihat berikutnya, poin berikutnya adalah apa akibatnya ketika seseorang ini tidak memiliki kepekaan rohani. Tanda orang tidak memiliki kepekaan rohani adalah ketika dia ditegur dengan cara-cara yang halus, dia tidak mau berubah, dia tidak mau bertobat. Itu artinya orang itu tidak memiliki kepekaan rohani. Apa akibatnya? Yang pertama adalah doa-doanya tidak akan didengar. Amsal pasal 1 ayat 23 mulai. Amsal pasal 1 mulai ayat 23. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan mentertawakan celakamu. Aku akan mengolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Ini akibat pertama. Kalau orang mengeraskan hati ketika ditegur, tidak mau bertobat. Yang pertama, Allah tidak mau lagi mendengar doanya. Orang yang tidak mau dengar firman Tuhan, istilah bahasa Jawanya nyepelekno terhadap teguran terhadap firman Tuhan. Gantian dong, ketika mereka berseru Allah juga menutup telinga. Karena ketika orang itu ditegur, dinasehati, dia menutup telinga. Ketika dia ada masalah, dia berseru sama Tuhan, Tuhan gantian menutup telinga. Tuhan mentertawakan celaka mereka. Waktu susah berseru sama Tuhan, Tuhan mentertawakan mereka. Kenapa? Karena ketika dia dinasehati, dia tidak mau mendengar. Ini akibat pertama. Berikutnya adalah Amsal 29 ayat 1. Amsal 29 ayat 1. Siapa bersih tegang leher, walaupun
telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Ya, ketika seseorang bersih tegang leher, keras tengkuk, dinasehati, ditegur, diperingatkan, tetap mengeraskan hati, pada akhirnya mereka akan diremukkan, ya, tanpa dapat dipulihkan. Artinya mereka terakhir akan dibinasakan. Sama halnya seperti Firaun, berulang kali mendapat peringatan. Ada 10 tulah didatangkan ke Mesir. Firaun bertobat hanya sebentar, akhirnya mengulang lagi dalam kesalahan yang sama. Bahkan dia lebih berbuat jahat terhadap umat Israel, dan akhirnya dibinasakan Tuhan. Ketika Israel sudah keluar karena tulah yang ke-10 kematian anak sulung dari orang Mesir, Firaun demo oleh rakyat Mesir, dipaksa untuk Israel supaya bisa keluar. Israel bisa keluar, dan saudara, ketika Israel sudah keluar, ketika habis masa perkabungan, Firaun kembali hatinya mengeraskan hati, lalu mengejar Israel. Di depan laut kosong, laut dibelah oleh Tuhan, Israel menyeberang, dan Firaun ikut masuk, dan Firaun dibinasakan Tuhan. Ini semua akibat dari ditegur, dinasehati, mengeraskan hati, dan terakhir kesabaran Allah sudah habis, Firaun dibinasakan di laut kosong. Itulah sebabnya himbauan firman Tuhan, milikilah kepekaan rohani. Jangan tunggu dihukum, jangan tunggu dicambuk. Ya, orang yang memiliki kepekaan rohani, jiwanya halus, tidak usah dipukul. Dengan teguran-teguran yang halus, dia sudah sadar, dia sudah bertobat. Dan orang yang demikian, ketika dia berdoa, dia akan dijawab oleh Tuhan. Orang yang demikian tidak akan dibinasakan bersama-sama dengan hukuman dari orang dunia ini. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita akan nyanyi untuk firman Tuhan, yaitu di kitab Pujilah Tuhan nomor 57. Sudahkah kau pikir? Dengarlah sobatku, suara hujan ini, ada kelepasan dalammu. Apa kau cari pada harta duniawi? Sudahkah kau pikir diri sungguh? Oh, diam dan dengar suara roh Tuhanku. Jangan terus dengan hidup kasar, jiwamu tak lebih dari emas sepuh. Sudahkah kau pikir firman Tuhan? Nyanyian mengingatkan, jangan terus hidup kasar. Dengarlah suara Tuhan supaya kita bertobat,
milikilah kepekaan rohani. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang Tuhan sudah sampaikan. Tuhan ingin kami memiliki kepekaan rohani. Orang yang memiliki kepekaan rohani tidak usah dicambuk, tidak usah melalui malapetaka. Orang yang memiliki kepekaan rohani cukup dengan teguran-teguran yang halus melalui firman Tuhan, melalui saat teduh suara hati Tuhan berbicara. Orang itu sudah bisa merubah sikap, orang itu sudah segera bertobat, sehingga tidak usah harus melalui hukuman atau musibah yang Tuhan izinkan. Namun demikian firman Tuhan juga menasihatkan kami, seandainya terpaksa Tuhan memakai cara-cara musibah malapetaka yang Tuhan izinkan menimpa, itu pun dalam bingkai kasih Allah, supaya manusia segera bertobat dan tidak dibinasakan di dalam nama Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami mau menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen yang memiliki kepekaan rohani, yang mau segera dengar-dengaran dan menurut, supaya kami boleh diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atas pustaka. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut mengerti, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah persoalan temukan jalan keluar dan pertolongan dari Tuhan. Allah berkati setiap usaha anak-anak-Mu, tani, ternak, dagang, wira swasta, akan kerja apapun yang halal diberkati. Yang masih nganggur buka jalan, beri lowongan kerjaan yang terbaik. Anak sekolah, kuliah, kasih kepintaran, kepandaian, Tuhan membuatnya menjadi berhasil, sehingga semua punya masa depan yang baik. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin.